Halo guys, saat ini kita akan membahas film Kapten Phillips. Film ini resmi rilis pada tahun 2013 dengan pemeran utama Tom Hanks. Film ini diangkat dari kejadian nyata di mana menceritakan tentang Tom Hanks berperan sebagai tokoh Richard Phillips yang berprofesi sebagai kapten di salah satu kapal kargo Marks, Alabama. Pada saat panggilan kerja untuk membawa kargo tersebut melewati perairan Somalia, tanpa diduga kapal tersebut telah dibuntuti oleh perompak Somalia. Mereka pun berhasil membajak kapal tersebut dan menahan Kapten Phillips dan juga para ABK-nya. Dan akhirnya Kapten Phillips sendiri yang menjadi sandera dari perompak. Bagaimana kelanjutannya? Agar tidak penasaran, yuk kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai ketika Richard Phillips yang bersiap untuk kembali kerja telah menerima email untuk membawa kapal kargo. Dia pun diantar oleh istrinya untuk kembali bekerja. Di sisi lain, sekelompok perompak ingin merencanakan membajak sebuah kapal. Satu kelompok yang dipimpin oleh Abdul Wali Muse dengan memilih 3 rekannya yaitu Najeh, Walid, dan Adan. Mereka pun memulai aksinya di malam hari dengan mengincar beberapa kapal, dan tepat sekali yang diincar oleh mereka adalah kapal yang dibawa oleh Richard Phillips. Mereka pun memulai aksinya pada keesokan hari, tapi sayang, usaha mereka yang pertama itu gagal. Pada malam hari, kedua kelompok perompak ini berselisih karena usaha mereka membajak itu gagal. Abdul Wali yang marah merasa tersinggung dan segera menghantamkan kunci Inggris ke kepala pimpinan kelompok yang satunya. Esok paginya, Abdul Wali dan hanya ketiga rekannya kembali menjalankan aksinya untuk membajak kapal yang kemarin gagal mereka bajak. Dengan usaha maksimal, kali ini mereka berhasil dan mereka pun masuk ke dalam kapal untuk mulai membajak. Kapten Phillips yang mengetahui hal itu menyuruh para awaknya untuk bersembunyi di ruangan mesin, dan para perompak itu mulai menyandera dan meminta tebusan uang. Selain itu, Abdul Wali ingin memeriksa seluruh ruangan di dalam kapal. Satu awak kapal keluar dari tempat persembunyiannya karena ingin mengambil minuman. Di tempat lain, Abdul Wali meminta kepada Kapten Phillips untuk mengantarkan ke ruangan mesin. Kapten Phillips hendak mengalihkan perhatian dengan membawa terlebih dahulu mereka ke ruangan dapur. Ketika Kapten Phillips menuju ke ruangan dapur, itu juga sialnya di sana ada satu awak yang masih mengambil makanan dan minuman. Kapten Phillips menyadari hal itu, lantas mencari-cari alasan agar satu awak yang tersembunyi itu tidak dapat ditemukan oleh perompak. Dan pada akhirnya, mereka pun keluar dari ruang dapur menuju ke ruang mesin. Di bagian lain, beberapa anggota perompak masih terus mengawasi situasi di dalam kapal. Di ruangan mesin, Abdul Wali telah sampai. Tak disangka, di balik pintu ada pecahan beling yang ditaruh oleh para awak kapal. Ketika mereka membuka pintu, Adan menginjak pecahan beling tersebut, dan kakinya pun berdarah. Abdul Wali tidak berhenti begitu saja. Dia memulai untuk memeriksa seluruh ruangan mesin. Saat turun memeriksa dari belakang, para awak datang dan memukul kepala Abdul Wali dan menangkapnya. Kapten Phillips pun kembali ke ruangan kemudi kapal untuk memberitahu bahwa kaki Adan terluka, dan tiba-tiba terdengar dari suara Andy Telki bahwa Abdul Wali telah ditangkap oleh para awak. Lihat situasi tidak baik, perompak itu hanya mengambil sedikit uang di berangkas dan bergegas untuk menukar
sandera antara Kapten Phillips dan pimpinan perompak mereka. Para perompak itu pun hendak melarikan diri dengan kapal sekoci dari kapal tersebut. Para perompak meminta Kapten Phillips untuk ikut masuk ke dalam kapal sekoci untuk memberitahu ke mereka cara mengemudikan kapal. Setelah memberitahu cara mengemudikan kapal sekoci tersebut dan hendak kembali, para awak kapal lalu membebaskan pimpinan perompak mereka. Setelah Kapten Phillips hendak keluar, para perompak lalu memukul punggung Kapten Phillips, lalu segera menutup pintu kapal sekoci itu. Mereka pun langsung kabur. Di tempat lain, pemerintah lewat Angkatan Laut sudah mengetahui kabar penyanderaan tersebut dan bergegas untuk menyelamatkan Kapten Phillips. Di dalam kapal sekoci, Kapten Phillips memperingatkan kepada perompak bahwa mereka takkan lolos dengan hidup, karena pihak militer akan memburunya. Maje pun marah akan perkataan Kapten Phillips dan hendak mengajarnya. Abdul Wali melarang Maje, air pun ikut mereka bertengkar. Seketika itu, terdengar sirene dari kapal Angkatan Laut. Paginya, para perompak mengira kapal Angkatan Laut telah pergi. Lalu berganti datanglah beberapa pasukan menggunakan perahu karet untuk bernegosiasi dengan para perompak. Abdul Wali pun keluar dari kapal sekoci dan meminta tebusan $10 juta untuk pembebasan Kapten Phillips. Pun juga berupaya agar bisa keluar dari penguasaan para perompak. Lantas dia pura-pura bertanya bahwa dia akan kebelet pipis. Maka Abdul Wali pun menyuruh Adan untuk mengawal Kapten Phillips. Ketika sampai di luar, Kapten Phillips langsung mendorong Adan ke air. Kapten Phillips tidak tinggal diam, dia langsung juga ikut melompat ke air dan berenang menuju arah kapal perang. Tetapi karena jaraknya begitu jauh, maka Kapten Phillips menyerah. Abdul Wali melihat situasi tersebut, langsung turun ke air dan menangkap Kapten Phillips. Di tempat terpisah, satuan khusus sniper dan negosiator telah bersiap untuk menjalankan tugasnya. Negosiator mendatangi kapal sekoci dan meminta kepada para perompak agar Kapten Phillips dipakaikan baju khusus, dan juga meminta kepada pimpinan mereka, Abdul Wali, untuk ikut serta dengan negosiator dengan ajakan tipuan bahwa negosiator telah menyiapkan uang tebusan sebesar $10 juta. Lalu sesampai di dermaga, Abdul Wali langsung diarahkan ke ruangan khusus untuk diamankan oleh pihak militer. Sementara itu, di pihak militer langsung menyalakan lampu sorot ke kapal sekoci perompak, dan setelah Kapten Phillips sudah memakai baju khusus pemberian negosiator, seketika itu para sniper sudah mengetahui posisi para perompak di dalam kapal sekoci dan siap menembak. Posisi para perompak kian terjepit. Akhirnya Najee mengambil langkah terakhir yang ingin menembak kepala Kapten Phillips yang telah diikat. Dengan waktu yang tepat, pihak militer langsung mengeksekusi mati ketiga perompak yang masih ada di dalam kapal sekoci. Dan akhirnya, Kapten Phillips bisa diselamatkan hidup-hidup dan dibawa kembali ke dermaga untuk diobati. Sementara pimpinan perompak mereka, Abdul Wali, ditangkap dan akan diproses di pengadilan. Demikian alur cerita Kapten Phillips. Semoga bisa menambah referensi buat teman-teman yang hobi menonton film. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hasta la vista. Film ini dimulai ketika Richard Phillips yang bersiap untuk kembali kerja telah menerima email untuk membawa kapal kargo. Dia pun diantar oleh istrinya untuk kembali bekerja. Di sisi lain, sekelompok perompak ingin merencanakan membajak sebuah kapal. Satu kelompok yang dipimpin oleh Abdul Wali, Muse, dengan memilih 3 rekannya yaitu Najee, Walid, dan Adan. Mereka pun memulai aksinya di malam hari dengan mengincar beberapa kapal, dan tepat sekali yang diincar oleh mereka adalah kapal yang dibawa oleh Richard Phillips.
Mereka pun memulai aksinya pada keesokan hari. Tapi sayang, usaha mereka yang pertama itu gagal. Pada malam hari, kedua kelompok perompak ini berselisih karena usaha mereka membajak itu gagal. Abdul Wali yang marah merasa tersinggung dan segera menghantamkan kunci Inggris ke kepala pimpinan kelompok yang satunya. Esok paginya, Abdul Wali dan hanya ketiga rekannya kembali menjalankan aksinya untuk membajak kapal yang kemarin gagal mereka bajak. Dengan usaha maksimal, kali ini mereka berhasil dan mereka pun masuk ke dalam kapal untuk mulai membajak. Kapten Phillips yang mengetahui hal itu menyuruh para awaknya untuk bersembunyi di ruangan mesin, dan para perompak itu mulai menyandra dan meminta tebusan uang. Selain itu, Abdul Wali ingin memeriksa seluruh ruangan di dalam kapal. Satu awak kapal keluar dari tempat persembunyiannya karena ingin mengambil minuman. Di tempat lain, Abdul Wali meminta kepada Kapten Phillips untuk mengantarkan ke ruangan mesin. Kapten Phillips hendak mengalihkan perhatian dengan membawa terlebih dahulu mereka ke ruangan dapur. Ketika Kapten Phillips menuju ke ruangan dapur, itu juga sialnya di sana ada satu awak yang masih mengambil makanan dan minuman. Kapten Phillips menyadari hal itu, lantas mencari-cari alasan agar satu awak yang tersembunyi itu tidak dapat ditemukan oleh perompak. Dan pada akhirnya, mereka pun keluar dari ruang dapur menuju ke ruang mesin. Di bagian lain, beberapa anggota perompak masih terus mengawasi situasi di dalam kapal. Di ruangan mesin, Abdul Wali telah sampai. Tak disangka, di balik pintu ada pecahan beling yang ditaruh oleh para awak kapal. Ketika mereka membuka pintu, Adan menginjak pecahan beling tersebut, dan kakinya pun berdarah. Abdul Wali tidak berhenti begitu saja. Dia memulai untuk memeriksa seluruh ruangan mesin. Saat turun memeriksa dari belakang, para awak datang dan memukul kepala Abdul Wali dan menangkapnya. Kapten Phillips pun kembali ke ruangan kemudi kapal untuk memberitahu bahwa kaki Adan terluka, dan tiba-tiba terdengar dari suara Andy Telki bahwa Abdul Wali telah ditangkap oleh para awak. Lihat situasi tidak baik, perompak itu hanya mengambil sedikit uang di berangkas dan bergegas untuk menukar sandera antara Kapten Phillips dan pimpinan perompak mereka. Para perompak itu pun hendak melarikan diri dengan kapal sekoci dari kapal tersebut. Para perompak meminta Kapten Phillips untuk ikut masuk ke dalam kapal sekoci untuk memberitahu ke mereka cara mengemudikan kapal. Setelah memberitahu cara mengemudikan kapal sekoci tersebut dan hendak kembali, para awak kapal lalu membebaskan pimpinan perompak mereka. Setelah Kapten Phillips hendak keluar, para perompak lalu memukul punggung Kapten Phillips, lalu segera menutup pintu kapal sekoci itu. Mereka pun langsung kabur. Di tempat lain, pemerintah lewat Angkatan Laut sudah mengetahui kabar penyanderaan tersebut dan bergegas untuk menyelamatkan Kapten Phillips. Di dalam kapal sekoci, Kapten Phillips memperingatkan kepada perompak bahwa mereka takkan lolos dengan hidup karena pihak militer akan memburunya. Maje pun marah akan perkataan Kapten Phillips dan hendak mengajarnya. Abdul Wali melarang Maje, air pun ikut mereka bertengkar. Seketika itu, terdengar sirene dari kapal Angkatan Laut. Paginya, para perompak mengira kapal Angkatan Laut telah pergi. Lalu berganti datanglah beberapa pasukan menggunakan perahu karet untuk bernegosiasi dengan para perompak. Abdul Wali pun keluar dari kapal sekoci dan meminta tebusan $10 juta untuk pembebasan Kapten Phillips. Pun juga berupaya agar bisa keluar dari penguasaan para perompak. Lantas dia pura-pura bertanya bahwa dia akan kebelet pipis.
Maka Abdul Wali pun menyuruh Adan untuk mengawal Kapten Phillips. Ketika sampai di luar, Kapten Phillips langsung mendorong Adan ke air. Kapten Phillips tidak tinggal diam, dia langsung juga ikut melompat ke air dan berenang menuju arah kapal perang. Tetapi karena jaraknya begitu jauh, maka Kapten Phillips menyerah. Abdul Wali melihat situasi tersebut, langsung turun ke air dan menangkap Kapten Phillips. Di tempat terpisah, satuan khusus sniper dan negosiator telah bersiap untuk menjalankan tugasnya. Negosiator mendatangi kapal sekoci dan meminta kepada para perompak agar Kapten Phillips dipakaikan baju khusus, dan juga meminta kepada pimpinan mereka, Abdul Wali, untuk ikut serta dengan negosiator dengan ajakan tipuan bahwa negosiator telah menyiapkan uang tebusan sebesar 10 juta dolar. Lalu sesampai di dermaga, Abdul Wali langsung diarahkan ke ruangan khusus untuk diamankan oleh pihak militer. Sementara itu, di pihak militer langsung menyalakan lampu sorot ke kapal sekoci perompak, dan setelah Kapten Phillips sudah memakai baju khusus pemberian negosiator, seketika itu para sniper sudah mengetahui posisi para perompak di dalam kapal sekoci dan siap menembak. Posisi para perompak kian terjepit. Akhirnya Najee mengambil langkah terakhir yang ingin menembak kepala Kapten Phillips yang telah diikat. Dengan waktu yang tepat, pihak militer langsung mengeksekusi mati ketiga perompak yang masih ada di dalam kapal sekoci. Dan akhirnya, Kapten Phillips bisa diselamatkan hidup-hidup dan dibawa kembali ke dermaga untuk diobati. Sementara pimpinan perompak mereka, Abdul Wali, ditangkap dan akan diproses di pengadilan. Demikian alur cerita Kapten Phillips. Semoga bisa menambah referensi buat teman-teman yang hobi menonton film. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hasta la vista.